Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mulyono Pemalang. Pada pagi hari ini, di pagi yang sangat cerah ini, saya akan sekedar bercerita atau sharing dengan info terbaru saat ini yang tidak semua masyarakat itu tahu, karena kadang-kala ada sebagian masyarakat yang gaptek teknologi, jarang melihat TV, jarang melihat informasi dari media sosial. Ini saya hanya memberikan suatu edukasi. Edukasi ini saya utarakan karena pengalaman saya tadi malam. Saya memeriksakan anaknya ke dokter, terus Pak Dokter bertanya kepada saya, ini anaknya udah dikasih obat? Saya bilang sudah, berupa sirup. Itu dokternya menyarankan bahwa dari Kemenkes sekarang untuk meminum sirup sementara itu untuk dihentikan, stop. Setelah itu saya buka-buka searching di Google, ternyata dari Kementerian Kesehatan Kemenkes menginstruksikan seluruh apotek agar menghentikan penjualan obat bebas atau obat sirup untuk sementara waktu. Instruksi ini tertuang dalam surat edaran nomor SR 0105-3-3461/2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak menyusul merebaknya kasus gagal ginjal akut yang mayoritas menimpa anak-anak usia 1-5 tahun di Indonesia. Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas atau terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bunyi instruksi itu dikutip dari laman. Lantas obat sirup jenis apa saja yang stop penjualannya oleh Kemenkes? Baru-baru ini media sosial viral oleh isu agar orang tua menghindari pemberian obat sirup paracetamol kepada anak-anaknya terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan, apakah obat sirup yang dihentikan penjualannya oleh Kemenkes itu adalah obat sirup jenis paracetamol saja? Menindaklanjuti isu tersebut, juru bicara Kemenkes RI Muhammad Syahril memastikan bahwa jenis sirup yang di-stop oleh Kemenkes bukan hanya sirup paracetamol saja. Memang hal ini lagi viral di media sosial. Jadi kami jawab setelah didiskusikan dengan seluruh pihak tadi bahwa sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, semua sirup atau obat cair, jelas Syahril dalam konferensi pers secara virtual. Saya ulangi, semua obat sirup cair, bukan hanya paracetamol, tandasnya. Syahril mengatakan hingga saat ini kasus gagal ginjal akut di Indonesia dilaporkan sudah mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi dengan tingkat kematian 99 atau 48%, di mana angka kematian pasien yang dirawat khususnya di RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional itu mencapai 65%, tutur Syahril. Adapun provinsi yang melaporkan kasus tersebut diantaranya DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, dan beberapa provinsi lainnya. Kendati demikian, Kemenkes belum bisa memastikan penyebab yang melatar belakangi terjadinya kasus gagal ginjal akut ini. Adapun pemberhentian sementara penjualan obat sirup ini akan dilakukan sampai penelitian dan penelusuran
Kemenkes soal penyebab gagal ginjal akut tersebut. Obat alternatif. Adapun sebagai alternatif obat sirup, Syahril menuturkan bahwa masyarakat dapat menggunakan jenis lain seperti tablet. Silakan untuk para dokter dan tenaga kesehatan bisa menggunakan obat menurun panas yang bersifat tablet atau yang dimasukkan melalui anal, melalui injeksi, terangnya. Jadi untuk sementara waktu ini Kementerian Kesehatan sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak atau kematian berikutnya dengan memberhentikan sementara penggunaan obat sirup ini, jelas Syahril. Adapun pemberhentian sementara penjualan obat sirup ini akan dilakukan sampai penelitian dan penelusuran Kemenkes soal penyebab gagal ginjal akut selesai. Obat alternatif. Adapun sebagai alternatif obat sirup, Syahril menuturkan bahwa masyarakat dapat menggunakan jenis obat lain seperti tablet. Ya, itulah ulasan dari saya tentang penggunaan obat sirup yang sementara ini diberhentikan oleh Kemenkes dan diinstruksikan memakai obat tablet. Terima kasih kepada subscriber semua yang telah mengikuti video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.